Baik, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang klasifikasi barang. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Ketut Sanjaya dengan NIM 21170510054. Yang kedua yaitu saya sendiri dengan NIM yaitu Kadep Agastya Sanjaya dengan NIM 21170510073. Yang ketiga ada Putu Krisdandi Karismawan Putra dengan NIM 21170510077. Baik, pertama akan kita mulai dengan pengertian klasifikasi produk. Klasifikasi produk adalah suatu pembagian produk yang ada di pasaran berdasarkan kriteria-kriteria produk tersebut, di mana klasifikasi produk ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2, yaitu bagaimana cara melakukan klasifikasi produk. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan barang dengan benar? Biasanya dalam klasifikasi barang dilakukan dengan cara mencari langsung pos tarif yang dianggap sesuai. Cara ini tidak akurat dan menyebabkan terjadinya kesalahan klasifikasi yang mengakibatkan negara dirugikan. Klasifikasi yang benar hanya dapat dilakukan apabila mengetahui jenis dan barang dan memahami aturan-aturan pengklasifikasian dengan benar. Langkah pertama dalam mengklasifikasi adalah apa yang akan diklasifikasikan. Sebelum mengklasifikasi suatu barang, kita harus lebih dahulu tahu spesifikasi barang itu. Langkah ini dinamakan dengan identifikasi barang. Keakuratan klasifikasi tergantung dari keakuratan identifikasi barang. Seorang klasifikator tidak mungkin dapat mengklasifikasikan suatu barang dengan benar bila ia tidak tahu spesifikasi barang tersebut. Setelah kita mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan melalui identifikasi barang, barulah kita dapat melakukan langkah kedua, yaitu klasifikasi barang. Perlu diingat bahwa setelah melakukan tahap klasifikasi, baru diketahui bahwa informasi yang ada belum lengkap, sehingga kita harus kembali melakukan identifikasi barang untuk memperoleh informasi yang diperlukan tersebut. Informasi apa saja yang diperlukan untuk mengidentifikasi suatu barang, dan dari mana informasi tersebut diperoleh. Informasi yang diperoleh sebenarnya tergantung dari uraian yang ada pada peta BTKI yang berkaitan dengan barang bersangkutan. Semakin sederhana dan rinci uraian barang pada BTKI, semakin mudah kita untuk mengklasifikasikan barang karena tidak dibutuhkan informasi yang terlalu rumit. Misalnya, informasi yang diperlukan untuk mengklasifikasikan kuda hidup hanyalah kuda bibit untuk tujuan olahraga atau kuda untuk sirkus. Bagaimana seandainya yang akan kita klasifikasikan adalah suatu bahan kimia? Seringkali sebelum mengklasifikasi, kita memerlukan berbagai informasi mengenai barang kimia tersebut. Apakah organis atau anorganik? Apakah bentuk asal atau preparat, apa komposisinya, apa kegunaannya, dan bagaimana bentuk dan sebagainya. Informasi yang diperlukan tentunya semakin banyak dan rumit. Demikian juga apabila barang tersebut berupa barang elektronik, berapa watt dan voltage tenaga listrik yang dibutuhkan, kegunaan dan keterangan lainnya. Dari mana kita dapat memperoleh informasi yang kita perlukan untuk mengklasifikasi suatu barang? Untuk mengetahui spesifikasi barang yang akan kita klasifikasikan, banyak sumber informasi yang dapat kita gunakan. Fisik barang itu sendiri sudah memberikan beberapa informasi yang kita butuhkan. Misalnya bentuknya cair atau padat, butiran atau bongkahan, bagaimana pengemasan dan sebagainya. Informasi lain yang dapat kita peroleh dari berbagai sumber di atas. Semakin banyak informasi yang kita miliki tentang barang tersebut, semakin akurat kita mengklasifikasikannya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putu Krisdandi Karismawan Putra. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. A. Identifikasi barang diperlukan untuk menjawab setidaknya 4 pertanyaan di bawah ini.
What is it? Barang apa yang diimpor? Bahan baku, setengah jadi atau barang jadi? Produk pertanian, kimia, elektronik, mesin. What is it made of? Dibuat dari apa barang tersebut? Komposisi, campuran, bahan yang dominan. What for? Digunakan untuk apa? Kegunaan tertentu, bagian dari barang lain, aksesoris, lebih dari satu macam kegunaan. How is it imported? Bagaimana saat diimpor? Kemasan, belum lengkap, terurai, dalam bentuk set. Pertanyaan di atas harus dijawab sebelum kita memulai tahap klarifikasi. Apabila kita sudah mempunyai jawaban, barulah kita berusaha mencari pos yang tepat. Dengan kata lain, setelah 3W plus 1H sama dengan what are the classifiable codes? Mengapa what are classifiable codes? Pos-pos bukan satu pos tertentu. Kita dapat menemukan satu pos tertentu bila pos dimaksud dengan spesifik mengurai jenis barangnya. Namun pada umumnya satu pos mencakup atau mengurai satu kelompok barang sehingga sepintas lalu seakan-akan ada satu barang yang dicangkup oleh dua atau lebih pos. Untuk itu kita perlu mengantisipasi semua pos tarif yang mungkin untuk dipilih satu pos yang paling sesuai. Keterangan pabrik atau produsen barang perlu diperhatikan dari jenis pabrik apa. Misalnya apakah pabrik farmasi atau pabrik produksi pipa plastik. Hal ini untuk mengetahui grade atau kemurnian dari bahan tersebut. Kalau pabrik farmasi, kecenderungannya akan memproduksi grade farmasi atau dengan kemurnian mendekati 100%. Keterangan kemurnian barang akan berkaitan dengan harga barang tersebut. Demikian juga negara asal barang akan berpengaruh terhadap mutu atau harga barang. Yang B, prosedur umum klasifikasi. Dalam mengklasifikasi barang berdasarkan BTKI diperlukan sesuai prosedur sebagai berikut. Identifikasi barang yang akan diklarifikasi. Yang pertama, mempelajari jenis, fungsi, bahan baku, dan semua informasi mengenai barang. Yang kedua, merumuskan identitas atau deskripsi barang tersebut. Yang ketiga, melihat buku tarif bea kepabeanan Indonesia BTKI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jelaskan kemudian setelah memahami apa itu Homosted System. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Ketentuan umum untuk menginterpretasi Homosted System dan teori pendukung lainnya. Kita identifikasikan terlebih dahulu barang yang akan kita klasifikasi dengan mengetahui spesifikasi barang. Misalnya, barang yang produk pertanian, barang kimia atau mesin. Kita bisa memilih bab-bab yang lebih spesifik. Identitas barang meliputi nama, guna, fungsi, buatan, berat, kemasan, dan informasi lain yang berguna untuk mengklasifikasikan barang. Pilih bab atau bab-bab yang berkaitan dengan spesifikasi barang tersebut. Bila sudah kita tentukan, baca dan perhatikan baik-baik catatan bagian dan catatan bab yang berkaitan dengan pilihan bab atau bab-bab pada butir. 1. Perhatikan penjelasan-penjelasan dalam catatan bagian maupun catatan bab yang berkaitan dengan barang yang akan kita klasifikasi. Apabila ada catatan yang mengeluarkan barang tersebut dari bab atau bagian yang kita pilih, perhatikan pada bab bagian, bab atau pos mana barang tersebut diklasifikasikan. Pada tahap ini, biasanya kita sudah mempunyai gambaran umum apakah barang tersebut diklasifikasikan di bab tersebut atau di bab lainnya. Setelah menemukan satu bab yang paling sesuai berdasarkan kajian di atas, maka kita menelusuri pos
pos yang mungkin mencakup barang yang akan kita klasifikasi dalam bab tersebut. Pada tahap ini, kadang-kadang kita sudah dapat menemukan pos yang mencakup barang tersebut dengan rinci. Bila sudah kita temukan satu pos yang tepat, maka langkah selanjutnya kita tinggal menentukan subpos dan pos tarif yang sesuai. Dalam tahap ini, tentunya menggunakan kaidah-kaidah seperti yang ada nomor 1 sampai 6 pada ketentuan umum untuk menginterpretasi harmonized system. Apabila sudah dipilih satu pos tarif yang benar-benar sesuai dengan urian barang, langkah selanjutnya adalah melihat pembebanannya dalam kurung BM, PPN, PPNBM atau cukai. Tanda kurung tutup. Karena pembebanan tersebut sering berubah, jangan lupa selalu menggunakan pembebanan yang up to date berdasarkan ketentuan yang terbaru. Yang ketiga yaitu tujuan utama dari pengkelompokan dan pengklasifikasikan produk barang adalah untuk memudahkan pengolahannya. Bagi pihak produsen atau penjual, pengklasifikasian barang akan memudahkan dalam hal yang pertama, penyimpanan. Yang B, penataan di ruang pajang. Yang C, pengambilan dari gudang atau tempat pemajangan. Yang D, pengawasan dan pemeliharaan bagi pihak pembeli. Pengklasifikasian barang akan memudahkan untuk memilih atau menyebut pesanan bentuk barang lain. Kesimpulannya yaitu pengklasifikasian barang sangat penting dilakukan agar mempermudah konsumen dalam melakukan pemilihan pada suatu barang yang mereka inginkan. Dalam proses pengklasifikasiannya, barang dikelompokkan berdasarkan berbagai macam aspek seperti jenis barang dan kegunaan barang. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Akhir kata kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.